Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sahel, NIP 0490262282. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dampak urbanisasi serta tantangan dan masalah terhadap pertumbuhan perkotaan. Kota dan perkotaan adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan kegiatan non-pertanian yang dominan, ditinjau dari aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Perencanaan kota bertujuan untuk mengelola ruang dan aktivitas perkotaan secara terencana demi meningkatkan kualitas hidup. Perkembangan kota melalui sejarah, konsep, proses, dan urbanisasi membawa dampak positif dan negatif, serta tantangan pertumbuhan perkotaan seperti infrastruktur, lingkungan, dan sosial yang perlu diatasi di Indonesia. 1. Pengertian kota dan perkotaan. Aspek fisik. Kawasan terbangun yang saling berdekatan dan terkonsentrasi didominasi oleh struktur binaan dengan kegiatan di permukaan bawah tanah dan udara. Pengertian kota dan perkotaan menurut aspek fisik adalah kawasan terbangun yang terletak saling berdekatan atau terkonsentrasi yang meluas dari pusatnya hingga ke bawah pinggiran atau wilayah geografis yang didominasi oleh struktur binaan. Dalam pengertian ini, kota terdiri dari A. Bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan yang berada di permukaan tanah atau dekat dengan muka tanah. B. Instalasi di bawah permukaan tanah. Dan C. Kegiatan-kegiatan di dalam ruangan kosong di angkasa pada skala yang lebih luas. Bentuk kota secara keseluruhan mencerminkan posisi secara geografis dan karakteristik tempatnya. Unsur-unsur yang mempengaruhi karakteristik fisik kota adalah sebagai berikut. A. Topografi tapak. Topografi tapak mempengaruhi unsur-unsur yang berada di dalam kota. Umumnya jaringan jalan primer menyebar keluar ke 4 arah angin melalui kemiringan-kemiringan yang akan memberi kenyamanan dan keamanan berkendaraan. Di beberapa bagian dunia, alur gempa dataran aluvial yang rentan terhadap getaran seismologi atau berbagai kondisi geologi yang tidak stabil seringkali tidak dapat terlihat secara fisik. Bagi pembangunan perkotaan, hal tersebut memberi pilihan antara lain melarang pembangunan di daerah tersebut,
konsekuensi biaya yang besar untuk pembangunan yang dirancang secara khusus untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerusakan atau tanpa menyediakan unsur-unsur yang diperlukan dengan segala risiko yang mungkin ditimbulkan. B. Bangunan sesungguhnya merupakan unsur perkotaan yang paling jelas terlihat secara umum. Bangunan didirikan dengan menghindari kondisi-kondisi fisik yang akan memperbesar biaya konstruksi, misalnya kondisi geologi yang tidak stabil, rawa-rawa, atau daerah-daerah yang sering dilanda bahaya banjir. Pertama kali penempatan bangunan-bangunan menunjukkan pola sirkulasi setempat, atau bangunan-bangunan diatur sesuai dengan pola jalan yang dikehendaki. Cepat atau lambat, bangunan-bangunan tersebut akan berhubungan dengan jaringan utilitas umum yang sudah ada atau setelah jaringan tersebut dibangun. Penggunaan bangunan beragam sesuai dengan beragamnya kegiatan manusia yang menghuninya. Kategori utama penggunaan bangunan terdiri atas pemukiman, komersial, industri, pemerintah, transportasi merupakan unsur-unsur pembentukan pola penggunaan tanah kota. B. Struktur atau bukan bangunan. Kota ditinjau secara fisik juga berisikan struktur atau bangunan lain yang bukan berupa bangunan gedung, yaitu jembatan, gorong-gorong, saluran irigasi, dan pengendalian banjir. Jaringan utilitas umum, gardu-gardu listrik, fasilitas pengelolaan limbah, bak-bak penampungan, penggilingan minyak, dan berbagai instalasi lain yang tidak lazim disebut sebagai bangunan karena struktur atau bangunan tersebut tidak sebagaimana bangunan umumnya dalam hal menutupi tanah yang ada di bawahnya. Struktur berupa bangunan juga memiliki fungsi yang penting bagi sebuah kota, sebagaimana pentingnya bangunan gedung, jalur-jalur transportasi, dan jalur utilitas. Keduanya merupakan pembentukan pola bangunan lahan. Struktur-struktur yang berupa bukan bangunan juga memiliki fungsi yang penting bagi sebuah kota, sebagaimana pentingnya bangunan gedung. Jalur-jalur transportasi dan jalur utilitas keduanya merupakan pembentuk pola pengguna lahan. Jalur-jalur transportasi sejak awal pertumbuhan komunitas. Berbagai kegiatan usaha memiliki lokasi di sepanjang jalur-jalur lalu lintas primer dan di tempat-tempat yang merupakan konsentrasi para pelanggan potensial. Transportasi dan guna lahan oleh para perencana kota sering diibaratkan dua sisi pada satu mata uang logam, karena tempat masuk dan keluarnya transportasi diperlukan agar sebidang tanah memiliki fungsi produktif.
dan jalur lalu lintas tidak akan bermanfaat kecuali bila jalur tersebut melayani kegiatan baru ataupun yang telah ada pada kedua ujungnya. 2. Jaringan utilitas dalam beberapa hal. Jaringan utilitas mempengaruhi atau menentukan penggunaan lahan. Jaringan utilitas dapat dipergunakan untuk mengendalikan pertumbuhan, menentukan arah pembangunan, mengatur konsentrasi orang, bangunan, dan kegiatan pada tempat-tempat sehingga tidak melebihi kapasitas utilitas yang ada. Di ruang terbuka di kota yang ditinjau secara fisik ditentukan oleh pola pengembangan bangunan dan sistem jaringan di atas permukaan tanah. Pengembangan ini merupakan hasil dari ekonomi perkotaan dan berbagai peraturan bangunan yang disusun untuk menjalankan kebijakan pemerintah setempat. Ruang terbuka tidak hanya sekedar berupa taman, tempat bermain, dan tempat relaksi yang lain. Demikian pula dengan penggunaan tanah tertentu yang terbuka ke langit dengan berbagai ukuran seperti makam, landasan pesawat terbang, dan tanah-tanah pertanian yang juga dipertimbangkan sebagai ruang terbuka perkotaan. Biasanya semakin ke tepi kota, persentase tanah terbuka akan semakin meningkat. Berbagai kegiatan manusia dan pengaruhnya terhadap ruang-ruang terbuka di atas merupakan bagian dari fisik kota. Kepadatan perkotaan. Kepadatan perkotaan menunjukkan sebaran konsentrasi bangunan dan kegiatan produktif hingga melebihi kemampuan jaringan transportasi yang ada dan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kepadatan perkotaan tergantung pada 3 kondisi: presentasi luas tanah yang tertutup oleh bangunan tanpa ada ruang terbuka, keinginan ketinggian bangunan, dan kuantitas ruang terbuka yang permanen di seluruh wilayah kota. Iklim. Pengaruh iklim setempat juga tercermin pada fisik kota. Rata-rata curah hujan berhubungan dengan kebutuhan penyediaan saluran drainase, rancangan jalan dan bangunan. Macam vegetasi perkotaan dengan keseimbangan antara kegiatan di dalam dan di luar ruangan. Suhu udara tidak hanya berhubungan dengan curah hujan, tetapi berhubungan secara langsung dengan berbagai unsur fisik kota melalui kebutuhan akan pendingin dan penghematan udara. Vegetasi merupakan unsur fisik kota yang penting. Unsur ini dapat meningkatkan daya tarik kota dan menjaga kebersihan udara.
Vegetasi dapat mengurangi terjadinya erosi tanah, bahaya tanah longsor, dan mengurangi kebisingan, dan dapat berperan pula sebagai pemata angin. Jenis-jenis vegetasi tertentu dapat mengurangi kemungkinan penyebaran api, mencegah datangnya serangga, dan mempunyai sifat yang lebih toleran terhadap pencemaran udara. Hal yang terpenting adalah bahwa vegetasi dapat memberi kepuasan tersendiri bagi manusia terhadap keinginannya untuk senantiasa berdekatan dengan alam. Vegetasi dapat berada di berbagai tempat dan dalam berbagai bentuk di seluruh bagian kota, yaitu di sepanjang jalan di dalam kota, jalan bebas hambatan yang utama, kanal-kanal pengendali banjir, jalur kereta api, dan ruang-ruang penggerakan lain, di taman-taman kota, tempat-tempat bermain, kawasan rekreasi dan pertanian, makam, dan ruang terbuka lainnya. Pada umumnya, dengan semakin tumbuh kota beserta kepadatannya, banyak vegetasi di dalam kota akan berkurang. Kualitas estetika. Walaupun konsep tiap orang dan kebudayaan setempat tentang keindahan beragam, sebagai besar orang menyetujui dasar unsur tertentu isi kota yang mendukung kualitas estetikanya. Indikator antara lain kebersihan, tidak terlihat papan-papan reklame yang terlalu besar, estetika bangunan, ruang terbuka hijau, vegetasi, dan unsur perancang kota lain. Aspek sosial. Pemukiman dengan penduduk relatif besar, padat, permanen, dan heterogen. Pengertian kota dan perkotaan menurut aspek sosial merupakan konsentrasi penduduk yang membentuk suatu komunitas yang pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja, dan meningkatkan adanya diversitas intelektual, kebudayaan, dan kegiatan kreatif di kota-kota. Aspek yang berpengaruh terhadap hal ini adalah A. Besar dan komposisi penduduk, dan B. Peluangan. Setiap aspek kota dipengaruhi oleh besar jumlah penduduknya, kemampuan suatu kota untuk menyediakan tenaga kerja, menentukan jenis pekerjaan produktif yang layak dikembangkan di kota tersebut tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari tempat lain. Jumlah dan besaran fasilitas yang harus disediakan seperti petugas keamanan, pemadam kebakaran, dan bentuk pelayanan lain yang diperlukan untuk melindungi penduduk dan harta bendanya
dikaitkan dengan jumlah dan jenis penduduk. Di dalam penentuan besaran dan distribusi jaringan utilitas perlu diperbandingkan dengan proyeksi penduduk hingga 20 tahun yang akan datang bagi kawasan pemukiman, komersial, industri, dan pertanian. Komposisi penduduk mengajarkan perhitungan kebutuhan akan kegiatan dan pelayanan kota tertentu. Sebagai contoh, banyaknya sekolah dasar dan sekolah menengah ditentukan oleh besar kelompok usia yang akan mempergunakan fasilitas tersebut. Tiap kelompok penduduk memiliki kebutuhan tertentu. Kelompok minoritas yang berkaitan dengan perumahan, lapangan pekerjaan, pelayanan umum, dan masalah sosio-ekonomi di seluruh bagian kota. Besar dan komposisi penduduk perkotaan mengalami perubahan. Dalam memperhitungkan perubahan tersebut harus mempertimbangkan angka kelahiran, kematian, penduduk yang tinggal di kota, penduduk yang berpindah ke kota dari pedesaan di sekitar kota atau dari daerah lain, atau imigran dari negara lain. Kota secara sosial juga dapat dipandang dari sudut keruangan. Di sekeliling golongan usia lanjut dan kelompok yang tergolong minoritas, bagian paling kumuh cenderung berada pada daerah ini. Perkampungan gelandangan pun biasanya terdapat di daerah ini dengan angka kriminalitas lebih tinggi. Para migran yang tidak mampu yang berasal dari pedesaan di sekitar kota yang menempati pemukiman liar memiliki persentase yang cukup besar terhadap jumlah penduduk kota-kota di negara yang sedang berkembang. Penduduk pemukiman liar tersebut dijumpai di tanah-tanah terbuka, di pinggiran kota, dan di semua bagian tanah kota yang memungkinkan penggunaan tanah secara tidak resmi, seperti sepanjang tepi jalan raya, jalur kereta api, jalur utilitas, lereng bukit terjal, daerah industri, dan tempat-tempat yang belum terbangun. Pusat pemerintah dan pusat komersial biasanya terdapat sederetan bangunan apartemen yang tidak terawat, yang merupakan tempat tinggal sebagian besar penduduk tidak mampu berpenghasilan rendah. Tempat-tempat luas di sekitar daerah pusat kota yang terutama terbentuk oleh bangunan komersial dan apartemen, sebagian besar dihuni oleh penduduk kota yang berpenghasilan sedang. Kadang-kadang terdapat karena perkecualian akan selalu ada pada setiap generalisasi. Pengaturan distribusi pengguna lahan dan penduduk ke dalam ruang wilayah dapat berbeda-beda, yaitu bila mana terdapat kondisi situ yang khusus, karakteristik penduduk yang tidak sebagaimana umumnya, atau perkecualian dari segi ekonomi. Seperti apapun bentuk pengaturan penduduk,
pengguna lahan ke dalam ruang wilayah yang tepat. Identifikasi dan analisis implikasi sosioekonomi pengaturan tersebut merupakan bagian yang penting bagi keberhasilan perencana kota. Pula kantong-kantong pemukiman penduduk berpenghasilan rendah dan tinggi. Aspek ekonomi. Pusat kegiatan ekonomi yang non-pertanian dengan pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah sosial dan ekonomi. Pengertian kota dan perkotaan menurut aspek ekonomi berarti kota memiliki fungsi sebagai penghasil produksi barang dan jasa untuk mendukung kehidupan penduduknya dan untuk keberlangsungan kota itu sendiri. Ekonomi perkotaan dapat ditinjau dari 3 bagian, yaitu ekonomi publik, ekonomi swasta, dan ekonomi khusus. Ekonomi publik meliputi pelaksana pemerintah kota sebagaimana terlihat pada anggaran pendapatan dan belanja departemen-departemen yang melaksanakannya secara reguler, distrik sekolah dan distrik khusus yang ditetapkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ekonomi swasta terdiri atas berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta, mulai dari perusahaan industri dan komersial yang besar hingga kegiatan usaha yang independen atau seorang profesional yang menyediakan berbagai bentuk jasa. Ekonomi khusus terdiri atas bermacam-macam organisasi nirlaba, sukarela, organisasi yang dibebaskan dari pajak, yang kesemuanya bukan diselenggarakan oleh badan-badan pemerintah maupun perusahaan-perusahaan yang tujuannya utamanya mencari keuntungan. Ekonomi perkotaan yang sehat mampu menyediakan berbagai kebutuhan untuk keperluan pertumbuhan perkotaan, terutama untuk menerima perkembangan baru yang disebabkan oleh kemajuan di bidang teknologi dan perubahan keadaan. Ekonomi pemerintah terdiri atas 3 bagian, yaitu anggaran pemerintah kota, distrik khusus, dan sistem pendidikan setempat. Kehidupan kota yang dapat terselenggara dengan baik tergantung pada keuntungan atau pendapatan yang terkumpul dari pajak kekayaan, lisensi dan perizinan, iuran, dan sumber-sumber lainnya. Pendapatan tersebut lebih besar bila ekonomi setempat kuat. Distrik-distrik khusus digunakan untuk membiayai dan mengelola berbagai macam pelayanan setempat. Di dalam hal jumlah dan ragamnya, distrik-distrik khusus lebih banyak dari semua unit pemerintah. Distrik-distrik khusus dipergunakan oleh beberapa komunitas untuk menyediakan pelayanan jasa tertentu, yang sebagian besar kota umumnya menggabungkan ke dalam anggaran operasional umum, misalnya untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran, penyediaan air bersih,
perumahan, dan pembuangan air kotor. Dari berbagai tinjauan aspek di atas, dapat diringkaskan bahwa sebuah kota memiliki karakteristik yaitu jumlah penduduk yang besar, pemusatan kegiatan non-pertanian, merupakan pusat kegiatan ekonomi, konsentrasi kawasan terbangun, masyarakat yang heterogen, memiliki pola hidup yang khusus, pusat penyebaran pengetahuan, dan memiliki gaya hidup kota. Terdapat berbagai lembaga sosial, ekonomi, dan pusat politik. Terdapat berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial. Struktur didirikan dengan adanya ruang dan jalan kota, merupakan pusat jasa pelayanan bagi lingkungan perumahan, adanya jumlah fungsi kegiatan kota minimal seperti pasar dan sebagainya. Perkotaan, wilayah dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan fungsi sebagai tempat pemukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, sosial, dan kegiatan ekonomi. Dibandingkan dengan kota, pengertian perkotaan lebih luas lagi karena merupakan suatu wilayah geografis yang meliputi kota dengan wilayah sekitarnya dan tidak dilihat berdasarkan batas administrasi, tetapi berdasarkan sebagai kawasan pemukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh di luar batas administrasinya yang berupa kawasan pinggir sekitarnya. Dalam hal ini, perkotaan dapat didefinisikan. Definisi kawasan perkotaan Indonesia secara formal adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pengertian kawasan perkotaan secara fungsional di atas yang mendasari penghitungan jumlah penduduk perkotaan dengan berbasis data desa sebagai unit terpencil untuk ditetapkan terlebih dahulu apakah bersifat desa urban atau desa rural. Ruang lingkup perencanaan kota. Perencanaan kota adalah proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan tujuan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan melalui pengembangan visi, tata ruang, strategi, dan rencana. Tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan penghidupan masyarakat kota. Ruang lingkup meliputi perencana tata ruang, penggunaan lahan, prasarana, dan jasa publik. Pedoman penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan dengan mengacu pada cara pengukuran kriteria berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam lampiran PP nomor 129 tahun 2000 memberi kriteria untuk tiap jenis kawasan perkotaan secara umum. Memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari
75% mata pencarian penduduknya di luar sektor perkotaan. B. Memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa. C. Memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 jiwa per hektar. D. Memiliki fungsi sebagai pusat polisi dan distribusi barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian moda transportasi. Perkembangan kota berseksi sejarah. Perkembangan kota dari pemukiman kecil hingga metropolis dengan perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan fisik. Konsep kota sebagai sistem yang dinamis, bukan statis, dengan pengaruh terhadap lingkungan fisik dan sosial. Proses urbanisasi yang mendorong pertumbuhan kota dengan perubahan dari petani ke non-petani. Dampak urbanisasi positif: pertumbuhan ekonomi, akses layanan, dan negatif: kemiskinan, polusi, kesenjangan. 4. Tantangan dan masalah pertumbuhan perkotaan. 1. Tantangan umum: infrastruktur, transportasi, air bersih dan energi, lingkungan, polusi, sampah, perubahan iklim. Sosial: kemiskinan, kesenjangan, kriminalitas. Tantangan di Indonesia: 1. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang besar. 2. Peningkatan migrasi dari desa ke kota. 3. Dinamika ruang perkotaan yang kompleks. 5. Analisis tantangan dan masalah. 1. Mengidentifikasi penyebab masalah. Rencana kota yang kurang memadai, pertumbuhan penduduk yang tidak terkelola, dan kurangnya investasi dalam infrastruktur. 2. Menganalisis dampak masalah. Kualitas lingkungan yang menurun, kesulitan akses layanan publik, dan peningkatan kesenjangan sosial. Mencari solusi: rencana kota yang terpadu, peningkatan investasi dan infrastruktur, dan pengembangan kebijakan yang perlu masyarakat. Sekian dari saya atas nama Sahril NIP 04902628, program studi ilmu administrasi negara.